Desa Krapyak, Pekalongan adalah sebuah tempat yang memadukan keindahan alam dan warisan budaya dalam harmoni yang abadi. Terletak di pesisir kota Pekalongan, desa ini bagaikan lukisan hidup yang tak pernah pudar oleh waktu, di mana laut dan langit menyatu dengan kehidupan masyarakatnya. Setiap sudut desa ini mengisahkan tradisi yang tumbuh subur seperti pohon mangrove yang kokoh menjaga pantai, menciptakan keseimbangan antara alam dan budaya. Setiap langkah masyarakat mencerminkan kekayaan sejarah yang terus berkembang. Desa ini adalah tempat di mana warisan dan inovasi berpadu untuk menciptakan kehidupan yang harmonis. Dalam kebersamaan, masyarakat merayakan tradisi seolah setiap langkah menari di atas irama sejarah yang terus mengalun. Sementara alam dan budaya tetap bersatu, menjaga keseimbangan di antara gelombang waktu. Desa ini adalah tempat di mana nilai gotong royong menjadi nyanyian jiwa dan semangat menjaga warisan dalam setiap nafas masyarakatnya. Di sini, sejarah berbaur dengan harapan seperti ombak yang tak pernah berhenti menyapa pantai, mengajarkan kita untuk terus bertumbuh, menjaga tradisi, dan merawat alam. Desa Krapyak adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Sebuah tempat di mana setiap langkah menuju perubahan selalu berpijak pada akar yang kuat. Belum tahun 56 itu Pak Karno ketika meresmikan patung pahlawan yang ada di monumen itu dulu tahun sekitar 1950 Pak Karno sempat disuguhi makanan berupa lopis. Lah dari lopis itu Pak Karno ketika pidato mengatakan Pekalongan harus pemudanya seperti lopis ini, mempunyai kekuatan rekat atau persatuan yang sangat kuat. Lah dari pidato tersebut, waktu itu pemuda-pemuda yang ada di Krapyak sini, terutama kakek saya mendengar cerita tersebut, maka mencoba untuk melestarikan makanan lopis tersebut untuk dijadikan makanan gratis dan ada makna tersendiri. Sejarah lopis raksasa itu diawali sebelum hari jadi Pekalongan yang dirintis oleh tokoh yang terkenal dengan sebutan Kiai Haji Abdullah Shirot. Dulu beliau ketika menjadi pasukan gerilya sempat singgah di Pekalongan, lalu berada di desa Krapyak ini. Kemudian beliau sempat mengajarkan ilmu-ilmu syariat agama dan juga tasawuf kepada para santri-santri yang mengikutinya. Dan karena banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan di Krapyak ini, lalu masyarakat ada yang minat untuk mengikuti kegiatan ritual keagamaan yang dilaksanakan oleh Kiai Haji Abdullah Shirot. Lah di antara kegiatan tersebut beliau selalu setiap selesai tanggal 1 Syawal, mulai tanggal 2 Syawal sampai tanggal 8 Syawal, itu beliau menganjurkan kepada santri-santri beliau untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari setelah tanggal 1 Syawal. Lah kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun rutin di daerah Krapyak sini. Lalu masyarakat sini melihat kegiatan tersebut, banyak yang penasaran dan ikut merayakan, ikut melaksanakan kegiatan puasa tersebut. Karena setelah hari ke-6 masuk tanggal 8 Syawal, lalu Kiai Shirot dan santri-santrinya mengadakan perayaan hari raya kedua. Hari raya pertama 1 Syawal, hari raya keduanya tanggal 8 Syawal dengan acara
yaitu saling mengunjungi tetangga yang ada di desa Krapia. Setelah kegiatan itu berlangsung beberapa tahun, orang-orang yang dari luar desa Krapia tahu kegiatan hari raya kedua, yaitu tanggal 8 Syawal. Terus orang-orang yang dari luar Krapia seperti Poncol, Panjang, dan lain-lain penasaran, ikut ke sini, ikut melihat perayaan tersebut. Padahal tidak ada acara apa-apa, cuman hanya silaturahim antar tetangga. Maka tanggal 8 diramaikan dengan sebutan Hari Raya Kedua. Atau kalau orang dulu menyebutnya Syawalan. Pada tahun 1956, kakek saya yang bernama Ismail dan temannya yang bernama Nurhan pada waktu itu mempunyai inisiatif untuk membagikan makanan gratis khas kota Pekalongan. Dibuatlah lopes kecil-kecilan yang bentuknya cuman sekecil batang pohon pisang. Lalu dibuat bersama-sama dengan pemuda pada waktu itu yang digagas oleh Bapak Ismail dan Bapak Nurhan, dibuat di belakang rumah Bapak Ismail. Setelah matang, terus lopes tersebut pada hari Syawalan atau tanggal 8 Syawal dipajang di perempatan depan rumah sini, perempatan. Di situ dipajang, terus dipotong sendiri pada waktu itu tahun 56, dipotong sendiri oleh Bapak Ismail dan teman-teman. Setelah itu dikasih parutan kelapa, ditaruh tampah, terus dipersilahkan pengunjung-pengunjung yang dari luar Krapia yang tidak punya sanak saudara di Krapia untuk mencicipi atau mengambil makanan khas Pekalongan ini, yaitu lopes dengan cuma-cuma gratis, dan juga ada minuman gratis. Melihat seperti itu, pamong desa Pak Kades yang sekarang Pak Lurah itu merasa memiliki keinginan untuk coba kalau diramekan lagi bagaimana, nanti kita buat acara seremonial. Tahun berikutnya, sekitar hampir 20 tahun kemudian, tahun 80-an mulailah diadakan acara seremonial yang nanti pada tanggal 8 Syawal itu atau pas Syawalan buat lopes yang agak lebih besar lagi, nanti yang motong pamong desa atau Pak Lurah. Itu terjadi, alhamdulillah terlaksana. Kemudian tahun depannya lagi yang motong berubah, ganti Pak Camat. Lalu setelah itu hampir berapa tahun, masuk tahun 90-an, terdengar acara Syawalan ini termasuk menjadi destinasi wisata di Krapia, khususnya di Pekalongan ini. Maka Pak Wali Kota punya inisiatif bagaimana kalau lopes ini kita jadikan ikon Pekalongan, nanti ketika pelaksanaan yang motong dari pemerintah kota Pekalongan. Alhamdulillah itu bisa menjadi seremonial di kota Pekalongan, yang mana awalnya hanya untuk memberikan penyajian gratis untuk orang yang dari luar, tapi ternyata alhamdulillah sampai sekarang lopes raksasa menjadi destinasi wisata khusus tahunan di kota Pekalongan yang mendapat dukungan dari pemerintah kota Pekalongan. Jadi makna lopes tersebut adalah sebuah bentuk perwujudan daripada tingkat kebersamaan atau mewakili dari karakteristik dari warga kami, dari warga Krapia Kidul khususnya Gang 8 ini, yang mana didominasi oleh anak-anak atau remaja Mushola Darun Naim
untuk menyelenggarakan acara festival dan lopes raksasa itu dengan tujuan yaitu untuk memperkuat tali silaturahim, tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam pada umumnya, mengutamakan persamaan, mensatukan persepsi, tidak lain adalah untuk memuliakan tamu yang hadir pada acara sawalan dan lopes raksasa tersebut. Jadi secara makna, kandungan dari makna acara ini adalah sebagai bentuk penyempurnaan iman, karena acara kami itu memang bernuansa religi. Untuk terobosan itu ada beberapa terobosan. Yang paling utama itu adalah di tahun 2024, alhamdulillah dari Pemuda memiliki terobosan yang adanya rangkaian beberapa hari sebelum pemotongan lopes raksasa itu. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu untuk pemotongan lopes raksasa itu hanya ada 1 hari, itu di tanggal 8 Syawal, hanya pemotongan lopes raksasa yang dipotong langsung oleh Bapak Wali Kota Kota Pekalongan. Terobosan yang kedua itu tentang lebih ke marketing atau memperkenalkan lopes raksasa ini ke halayak umum. Itu dengan cara kita melalui sosial media. Itu ada sosial media resmi kita, yaitu Instagram, itu namanya lopes raksasa _official. Kerapiak sebagai sebuah kawasan yang memiliki potensi dan keunikan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah tradisi lupis raksasa yang menjadi identitas masyarakat Kerapiak. Tradisi lupis raksasa ini tidak hanya sebagai kebanggaan masyarakat setempat, tetapi ia telah menjadi ikon budaya yang menggambarkan kearifan lokal, warisan leluhur, kemudian kebersamaan. Dalam Khazanah Kuliner Nusantara, makanan tradisional memiliki fungsi kebudayaan, yang mana makanan tradisional merupakan simbol dari kebersamaan, simbol dari persatuan, simbol dari keanekaragaman. Salah satunya adalah menjadi kohesi sosial masyarakat, termasuk di dalamnya adalah tradisi lupis raksasa yang penuh akan makna dalam proses pembuatannya hingga pada proses pemotongannya. Oleh karenanya, tradisi lupis raksasa ini lebih dari sekedar makanan dan perayaan. Ia merupakan simbol kebersamaan, simbol harmoni, kohesi sosial di tengah keanekaragaman masyarakat. Tradisi lupis raksasa sebagai sebuah kearifan lokal menunjukkan bahwa sebuah tradisi bisa menjadi ruang publik yang dapat mempersatukan masyarakat, moderasi, serta menunjukkan kebersamaan di tengah keanekaragaman. Tradisi lupis raksasa ini sebagai budaya lokal dan kearifan lokal masyarakat tidak hanya dapat dikenal secara nasional, tetapi juga dikenal secara internasional. Bahwa desa Kerapiak adalah desa yang berkultur budaya yang cukup baik, karena dari budaya itu disinkronkan atau disandingkan dengan religi, yaitu dalam bentuk silaturahmi, ya, ini seperti itu. Sehingga dari hal tersebut bisa menjadikan Kerapiak menjadi tujuan untuk para pendatang ataupun saudara-saudara yang dari luar Kerapiak untuk datang menghadiri acara sawalan tersebut yang dengan trademarknya lopes raksasa tersebut. Untuk potensi yang pertama itu budaya, ya. Budaya tadi yang saya sebutkan, ada budaya sawalan, dan ini yang baru-baru ini dan sudah dilakukan beberapa tahun ini adalah Festival Bunga Suro, ya. Itu yang potensi budaya, ya. Terus untuk potensinya kita juga punya kuliner
kuliner di sini bentuknya miso dan kue coro. Untuk dari kebudayaan tadi ya yang saya sampaikan bahwa di sini awalnya cuma sawalan, terus berkembang menjadi ada lagi bubur suro. Itu berarti perkembangan untuk budaya sendiri cukup pesat karena masyarakat Krapyak ternyata masih nguri-nguri ya atau melestarikan budaya setempat, sehingga juga menarik untuk masyarakat luar berkunjung ke Krapyak. Bahwa budaya apapun kebiasaan yang masyarakat Krapyak lakukan ini bisa mengundang masyarakat di luar Krapyak ya. Karena keingintahuan, terus rasa penasaran itu menimbulkan minat masyarakat luar untuk berkunjung ke sini. Dan mungkin tidak hanya ke festival itu saja, harapannya bisa ke Pantai Slamaran, karena kita juga punya pantai ya, Pantai Slamaran. Di situ juga ada wisata Pantai Slamaran. Harapannya bisa continue dalam arti tidak hanya di event-event tertentu saja, tapi harapannya bisa menjadi kunjungan rutin, mungkin bisa setiap bulan atau setiap minggu berkunjung ke Pantai Slamaran atau ke spot-spot kuliner yang ada di Krapyak, sehingga spot-spot kuliner itu bisa terkenal ataupun terpromosikan keluar melalui ketok tular masyarakat yang datang ke sini, seperti itu. Jadi dari hal itu otomatis bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masih banyak hal-hal yang dapat ditemui di desa Krapyak ini. Desa ini bagaikan kain batik Jelamprang yang penuh warna. Di setiap helai kain tersimpan jejak perjuangan tangan-tangan terampil yang mengukir kisah dalam warna dan pola. Motif batik Jelamprang yang tersohor di desa Krapyak bukan sekedar keindahan visual, melainkan cerminan dari filosofi keseimbangan hidup yang dijaga oleh masyarakat. Taman Jelamprang. Taman ini dikenal sebagai pusat potensi lokal yang meliputi kuliner tradisional dan kampung batik. Di sini juga terdapat jembatan keranjang yang baru-baru ini selesai dibangun. Hal itu menambah daya tarik untuk Krapyak. Taman ini juga menjadi tempat berkumpul warga setempat, terutama di sore hari sembari menikmati senja. Lewat tari Jelamprang, keindahan batik tersebut dihidupkan. Bukan hanya dalam warna dan desain, tetapi dalam gerakan yang penuh makna, yang menggambarkan semangat kebersamaan, kekuatan kolektif, dan rasa saling menghargai antar sesama. Tak hanya budaya, desa Krapyak juga terkenal dengan sajian kulinernya yang khas. Ada miso, kue coro, bubur suro, dan masih banyak lagi. Miso memiliki keistimewaan pada kuahnya yang gurih, sedikit manis, dan kaya rempah. Berpadu sempurna dengan mie kenyal, daging sapi atau ayam, serta sambal pedas yang segar. Lebih dari sekedar makanan, miso adalah simbol tradisi dan kebersamaan masyarakat Krapyak. Sedangkan kue coro, jajanan pasar yang tak hanya enak tetapi juga menyimpan cerita kebersamaan. Kue coro yang manis dan gurih menjadi sajian wajib di berbagai acara adat, seperti syukuran dan hajatan. Dengan rasa khas Nusantara dan tampilan yang menggoda, coro menyatukan masyarakat dalam setiap momen penuh kehangatan. Tradisi bubur suro merupakan kuliner khas Krapyak yang disajikan saat perayaan malam suro. Dan ini merupakan hidangan yang penuh makna tentunya bagi masyarakat Krapyak. Bubur suro yang terbuat dari beras, santan, dan rempah, bubur ini dihias dengan kacang goreng serunding dan irisan daging, melambangkan keberkahan dan rasa syukur. Bubur suro adalah tradisi yang menyatukan keluarga dan masyarakat dalam kebersamaan, doa, dan harapan untuk tahun yang penuh berkah. Di sisi lain, keindahan alam Krapyak juga tak kalah memikat. Pantai Slamaran hadir dengan pesona laut yang menenangkan, menjadi tempat ideal untuk melepas penat sambil menikmati pesona matahari terbenam.
Tak jauh dari pantai, terdapat mangrove alami, sebuah benteng hijau yang tak hanya melindungi ekosistem pasir, tetapi juga menjadi lokasi edukasi lingkungan yang menginspirasi cinta terhadap alam. Masih di satu lokasi yang sama, tambak udang Faname menunjukkan kreativitas masyarakat Krapyak dalam mengolah potensi alam secara bijak, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan sekaligus mendukung keseimbangan lingkungan. Di tengah desa, makam Mbah Wayah menjadi saksi sejarah dan tempat refleksi spiritual, mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga nilai leluhur dan menghormati warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi para pecinta literasi, Krapyak juga memiliki taman baca yang dapat menjadi ruang inspirasi, memperkaya ilmu untuk masa depan generasi muda, dan sebagai simbol pentingnya pendidikan mendorong kemajuan masyarakat. Dengan perpaduan nilai spiritual, edukasi, seni, dan budaya, Desa Krapyak menawarkan kekayaan budaya dan intelektual yang memperkaya kehidupan warganya, sekaligus menarik perhatian pengunjung dari berbagai daerah. Sebuah kisah yang mengalir dalam setiap hidangan dan tradisinya, di mana setiap suapan tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan nilai-nilai kebersamaan, syukur, dan kearifan lokal. Dalam melestarikan kuliner dan warisan budaya, Krapyak mengajarkan kita bahwa tradisi adalah akar yang menguatkan jati diri, dan setiap langkah ke masa depan harus tetap menghormati jejak-jejak sejarah yang telah membentuknya. Ini bukti bahwa tradisi bukan sekedar masa lalu, tetapi inspirasi bagi masa depan. Mari bersama kita lestarikan warisan ini agar tetap menjadi kebanggaan generasi mendatang.